Shalom Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu kita saat ini, minggu yang bernama Rogate atau berdoa, nats firman Tuhan terangkat dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-17 dimulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitakan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Sampai jatuh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu kita saat ini bernama Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Ketika saya membaca firman Tuhan saat ini, saya teringat saudara-saudara akan pertanyaan seorang dosen kepada mahasiswa. Begini pertanyaannya: jikalau engkau nanti sudah menjadi seorang pendeta dan ditempatkan di satu tempat pelayanan, apakah yang pertama sekali akan engkau gumuli di dalam hidup pelayanan? Ada dari beberapa mahasiswa yang memberikan jawaban-jawaban yang berbeda. Ada pertama mahasiswa mengatakan, saudara-saudara,
Kalau saya menjadi seorang pendeta, yang saya gumuli nanti dalam pelayanan pertama sekali adalah membangun gereja Tuhan ataupun gedung gereja. Mengapa? Karena menurut pemahaman saya, bagaimana mungkin orang bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, kalau gedung gerejanya tidak bagus. Karena di dalam hal beribadah, situasi harus aman dan nyaman, sehingga kebenaran firman Tuhan benar-benar diperdengarkan. Namun ada lagi saudara-saudara yang menjawab, kalau saya, yang pertama sekali saya bangun adalah iman percaya jemaat. Karena kalau iman jemaat sudah terbangun, dalam hal membangun, mendirikan rumah Tuhan, itu akan gampang sendiri. Tidak susah-susah lagi untuk mengarahkan jemaat. Jemaat akan termotivasi sendiri untuk membuat yang terbaik bagi Tuhan. Namun ada lagi jawaban saudara-saudara. Bagi saya, di dalam pelayanan, yang pertama sekali saya lakukan adalah langsung membangun gedung gereja dan membangun iman percaya dari jemaat. Mengapa? Karena dua-duanya sama pentingnya. Karena dua-duanya sama gereja. Yang satu gereja secara fisik, yang satu gereja secara rohani. Pembangunan fisik dan kerohanian harus seiring. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mana sebenarnya yang layak untuk digumuli pertama sekali dalam pelayanan? Namun kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan saat ini, yang mana tadi minggu kita bernama Minggu Rogate, kita diajak untuk melihat, saudara-saudara, kita diajak melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi natsos khotbah, diajak untuk melihat kehidupan sikap dari Daud. Yang mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah dia mendengarkan jawaban Tuhan, yang mana doanya dilatar belakangi Tuhan tidak mengabulkan kerinduan dari Daud untuk mendirikan bait Allah, tempat dari tabut perjanjian, yang Daud melihat sudah kurang layak tenda-tenda menjadi tempat dari tabut Allah, yang mana tabut adalah keberadaan, lambang kehadiran dari Tuhan Allah. Sementara rumah Daud terbuat dari kayu ares yang sangat mahal. Ketika jawaban Allah didengar oleh Daud dari Nabi Nathan, apa yang terjadi dari kehidupan? Apa respon dari Daud setelah mendengarkan jawaban Tuhan, tanggapan Tuhan? Inilah yang menjadi natskot bagi kita saat ini. Daud berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur, sangat luar biasa. Apa yang hendak diterangkan kepada kita? Apa yang hendak disampaikan? Apa message, apa pesan yang hendak diberitahukan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan saat ini? Pertama, saudara-saudara, dengan respon berdoa dan mengucap syukur yang menjadi sikap
dari Daud setelah dia mendengarkan pernyataan Tuhan. Ini suatu sikap gambaran dari kerendahan hati seseorang. Gambaran dari kehidupan seseorang yang tidak ada egois. Inilah yang ada dalam hidup Daud. Daud tidak iri hati mendengar bahwa yang akan Tuhan wujudkan, yang akan Tuhan kabulkan mendirikan rumah Tuhan adalah keturunan dari Daud, yaitu Salomo. Ada banyak saudara-saudara, orang-orang yang telah berposisi dan berkedudukan, ketika dia mempunyai keinginan sementara keinginannya tidak dikabulkan, akan begitu marah dan tidak terima karena berbicara soal harga diri. Banyak orang yang dikuasai ego. Tetapi Daud, saudara-saudara, dikarenakan kerendahan hati dan tidak dikuasai oleh egoisme, dia mampu menerima dan memahami pernyataan Allah. Sangat luar biasa. Sikap ego yang tidak menguasai diri seseorang, sikap kerendahan hati akan memampukan seseorang melihat hal-hal yang luar biasa dari suatu yang terjadi. Ini saudara-saudara. Jadi yang diperlihatkan oleh sikap Daud adalah kerendahan hati dan jangan dikuasai rasa ego di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara, yang terkait dengan Kristus Yesus, melalui sikap dari Daud, kita diajak untuk melihat bahwa doa itu, peranan doa sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Itu yang diperlihatkan oleh Daud. Bagi Daud, doa adalah bagian yang sangat penting di dalam hidupnya. Itu makanya dia langsung berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara. Bagi Daud, doa itu adalah napas kehidupan. Artinya, ketika Daud tidak berdoa, dia hanyalah seperti mayat hidup yang berjalan, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini saudara-saudara. Bagi Daud, doa itu adalah merupakan suatu kekuatan, semangat untuk mampu menghadapi segala prahara-prahara yang terjadi, segala tantangan. Kalau kita masih mengingat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius yang ke-26 ayat ke-41, dikatakan di sana, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini saudara-saudara, artinya apa? Kalau kita baca, di sana sangat jelas dikatakan, Matius 26 ayat 41, dikatakan demikian saudara-saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya, ketika kita tidak berdoa, kita akan menjadi pribadi yang lemah, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi ketika kita mau berdoa, kita akan selalu mempunyai kekuatan. Bagaimanapun situasi yang terjadi, kita akan selalu diberi semangat hidup untuk tetap berdiri
menyatakan, saya akan mampu menghadapi kenyataan ini oleh kuasa Tuhan. Inilah doa bagi Daud. Di dalam hidup Daud, doa itu juga merupakan means of grace, yang berarti saluran berkat. Ketika seseorang malas berdoa, berkat akan malas terjadi dalam kehidupannya. Sebaliknya ketika seseorang rajin berdoa, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingatlah berkat juga akan rajin terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah doa bagi Daud, saudara-saudara. Dan yang berikut juga yang ketiga, kita bisa lihat dari sikap Daud ini, pesan yang hendak diberikan bagi Daud dalam hal berdoa, jawaban tidak menjadi permasalahan. Karena jawaban doa adalah suatu otoritas Tuhan Allah. Tuhan sangat tahu mana doa-doa yang harus pertama sekali dia kabulkan. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha tahu dan mengerti dan selalu peduli akan kehidupan kita. Walaupun ada banyak orang yang mempersoalkan tentang jawaban-jawaban doa, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Tetapi bagi Daud, doa adalah bagian kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Tepat pada waktunya, setiap doa akan Tuhan kabulkan ketika doa itu merupakan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah arti dari doa. Namun walaupun begitu berartinya, walaupun begitu pentingnya doa di dalam kehidupan setiap orang, kalau kita melihat bagaimana kehidupan ini, ada banyak orang yang masih malas berdoa, ada banyak orang yang masih takut berdoa. Sampai-sampai pernah saya melihat di dalam pelayanan, ketika sang suami diunjuk untuk berdoa, sang suami mengancam istrinya agar istrinya yang membawakan doa. Sampai-sampai mengepal tangannya, saudara-saudara. Luar biasa. Kalau hidup ini malas berdoa, kalau hidup ini takut berdoa, bagaimana berkat terjadi? Karena di dalam doalah ada berkat, saudara-saudara. Padahal Tuhan tidak pernah merindukan dan menginginkan setiap kata-kata doa harus teratur dan tersusun atau harus terangkai seperti puisi. Tidak, saudara-saudara. Tetapi setiap doa haruslah diangkat melalui dari hati yang tulus dan ikhlas. Inilah doa, Bapak Ibu. Tepat pada waktunya, Tuhan akan mengabulkannya. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat peduli akan kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin ada banyak doa-doa kita yang belum terjawab sampai saat ini. Terlebih lagi dalam menghadapi pandemi COVID-19, saudara-saudara. Ada banyak orang berdoa agar COVID ini berlalu. Namun sampai sekarang COVID masih berjalan. Namun kebenaran firman Tuhan saat ini di Minggu Rogat ini mengajak kita untuk tidak pernah jemu-jemu dalam hal berdoa. Tetap tetap posisikan hal berdoa menjadi bagian kehidupan kita. Tidakkah firman Tuhan berkata di dalam Yakobus
5 ayat ke-16b. Doa orang benar sangat besar kuasanya jika tetap dia diyakini. Ini saudara-saudara, Tuhan kita tidaklah Tuhan pembohong. Dia tidak pernah ingkar janji. Setiap perkataannya pasti terjadi. Ketika kita merasakan doa kita merupakan kebenaran, jangan pernah jemu-jemu mengangkat doa-doa kita. Karena tepat pada waktunya, kita akan mendapatkan jawaban. Jangan pernah katakan, ketika kita belum melihat jawaban doa, kuasa Tuhan tidak nyata. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya berkhotbah kemarin di Paratangiangan. Saya buat satu ilustrasi, ada cerita bagaimana seorang manusia berganti posisi dengan Allah di dalam suatu film. Ketika manusia ini menjadi Allah, ia mengabulkan semua dua-dua manusia. Hanya beberapa hari dia melihat peristiwa yang terjadi di dunia kacau balau. Karena ternyata ada banyak dua-dua itu. Bukanlah hal yang sangat dibutuhkan pada saat ia berdoa. Dan akhirnya si manusia yang menjadi Allah mengerti mengapa Allah tidak langsung menjawab setiap doa, tetapi ada prosesnya agar semua kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah melalui Minggu Rogate ini kita tetap hidup di dalam doa. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana kebenaran firman-Mu Tuhan telah pun berkumandang di tengah-tengah ibadah kami. Engkau berkati Tuhan setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, sehingga dalam hidup mereka terjadi hal-hal yang luar biasa. Kebenaran firman-Mu benar-benar bertumbuh dan berakar di dalam hidupnya. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, dengarkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu.